Ekonomi Islam, dari pasar hingga Wall Street, irisan ahli. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Ini bukan sekadar konsep keuangan, tetapi juga mencerminkan cara hidup yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dari pasar tradisional di Timur Tengah hingga pusat keuangan global seperti Wall Street, prinsip ekonomi Islam telah beradaptasi dan berkembang selama berabad-abad. Tapi bagaimana prinsip-prinsip ini bekerja dalam praktiknya? Apakah sistem ini bisa bersaing dengan kapitalisme modern? Dan bagaimana ekonomi Islam memengaruhi dunia bisnis saat ini? Mari kita telusuri perjalanan ekonomi Islam, dari sejarahnya, mekanismenya, hingga dampaknya di dunia modern. Sejarah ekonomi Islam berawal sejak zaman Nabi Muhammad, di abad ke-7 Masehi. Pada masa itu, Mekah dan Madinah adalah pusat perdagangan yang ramai, dengan banyak pedagang yang menjalankan bisnis di pasar-pasar terbuka. Nabi Muhammad sendiri adalah seorang pedagang sebelum diangkat menjadi rasul, dan beliau dikenal karena kejujurannya dalam berdagang. Prinsip ekonomi Islam pertama kali diterapkan dalam pasar-pasar Madinah, di mana kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan sosial menjadi dasar utama perdagangan. Rasulullah melarang praktik riba, bunga, penimbunan barang, serta transaksi yang bersifat gharar, spekulatif dan tidak jelas. Dengan sistem ini, ekonomi menjadi lebih stabil dan adil bagi semua pihak. Lahirnya konsep ekonomi Islam. Pada masa kekhalifahan, ekonomi Islam semakin berkembang. Kekhalifahan Abbasiyah dan Umayyah mengembangkan sistem perdagangan yang luas, mencakup Afrika, Eropa, dan Asia. Di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, konsep Baitul Mal, lembaga keuangan negara, mulai diperkenalkan, yang bertanggung jawab atas distribusi kekayaan secara adil. Sistem keuangan Islam juga berkembang pesat di masa Kekhalifahan Ottoman, di mana para pedagang dan investor Muslim mulai menggunakan konsep bagi hasil, mudharabah, dan sistem keuangan berbasis syariah lainnya. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun di atas beberapa prinsip utama yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. 1. Larangan riba, bunga. Islam melarang riba karena dianggap merugikan masyarakat dan menciptakan kesenjangan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, keuntungan diperoleh melalui transaksi berbasis kerjasama dan bagi hasil, bukan dengan membebankan bunga kepada peminjam. 2. Zakat dan kesejahteraan sosial. Zakat adalah instrumen utama dalam distribusi kekayaan. Setiap muslim yang mampu diwajibkan membayar zakat untuk membantu fakir miskin, sehingga ekonomi tetap inklusif dan kesejahteraan sosial terjaga. 3. Mudharabah dan musyarakah. Dalam sistem ekonomi Islam, investasi berbasis bagi hasil lebih diutamakan dibandingkan sistem utang berbunga. Mudharabah adalah kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lain menjalankan usaha. Musyarakah adalah kemitraan di mana dua atau lebih pihak bekerja sama dengan modal bersama. 4. Larangan gharar dan maisir. Islam melarang praktik gharar, ketidakpastian, dan maisir, judi, dalam transaksi ekonomi. Hal ini bertujuan untuk menghindari spekulasi yang bisa merugikan pihak tertentu, seperti yang sering terjadi di pasar saham konvensional. 5. Halal dan etika dalam bisnis. Setiap transaksi dalam ekonomi Islam harus mengikuti prinsip halal, baik dalam cara memperoleh keuntungan maupun dalam produk yang diperdagangkan. Selain itu, kejujuran, transparansi, dan keadilan menjadi kunci dalam setiap transaksi. Ekonomi Islam di dunia modern. Meskipun berakar dari sistem perdagangan kuno, ekonomi Islam tetap relevan di era modern. Saat ini, industri keuangan Islam berkembang pesat di berbagai negara, termasuk negara-negara barat. Lahirnya perbankan Islam. Perbankan Islam modern mulai berkembang pada abad ke-20, dengan berdirinya bank-bank syariah di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Beberapa prinsip utama perbankan Islam meliputi: tanpa riba, bank Islam tidak membebankan bunga kepada nasabah,
melainkan menggunakan skema bagi hasil. Investasi berbasis aset nyata. Dana yang dikelola harus digunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif dan halal. Transparansi. Tidak ada spekulasi atau manipulasi dalam transaksi keuangan. Saat ini, bank-bank syariah seperti Dubai Islamic Bank, Al-Rajhi Bank, dan Bank Muamalat telah memiliki jutaan nasabah di seluruh dunia. Pasar modal syariah. Selain perbankan, ekonomi Islam juga merambah pasar modal. Bursa saham syariah telah muncul di banyak negara, menawarkan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk, obligasi Islam, berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga. Sukuk menggunakan sistem bagi hasil. Reksadana syariah. Dana investasi yang hanya digunakan untuk bisnis yang halal dan sesuai syariah. Indeks saham syariah. Banyak negara memiliki indeks saham syariah, seperti Dow Jones Islamic Market Index dan Jakarta Islamic Index, JII. Wall Street dan keuangan Islam. Di Wall Street, prinsip ekonomi Islam mulai diadopsi dalam berbagai bentuk. Bank-bank besar seperti HSBC dan Citibank telah membuka divisi keuangan Islam. Beberapa hedge fund dan perusahaan investasi juga mulai menawarkan produk berbasis syariah, melihat potensi besar dari pasar muslim global yang terus berkembang. Tantangan dan peluang ekonomi Islam. Meskipun ekonomi Islam memiliki banyak keunggulan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. 1. Kurangnya literasi keuangan Islam. Banyak masyarakat muslim yang masih belum memahami bagaimana sistem ekonomi Islam bekerja, sehingga mereka tetap menggunakan layanan keuangan konvensional. 2. Kurangnya regulasi global. Tidak semua negara memiliki regulasi yang jelas untuk keuangan Islam, sehingga pertumbuhan industri ini masih terbatas di beberapa wilayah. 3. Persaingan dengan sistem konvensional. Kapitalisme modern menawarkan sistem yang lebih fleksibel dan agresif dalam pertumbuhan ekonomi, yang terkadang lebih menarik bagi investor dibandingkan dengan sistem ekonomi Islam yang lebih konservatif. Namun, ada juga peluang besar yang bisa dikembangkan. Pertumbuhan ekonomi muslim global. Dengan populasi muslim yang terus berkembang, permintaan akan produk keuangan Islam semakin meningkat. Teknologi finansial, fintech, syariah. Inovasi dalam teknologi keuangan Islam, seperti dompet digital syariah dan crowdfunding halal, dapat menjadi solusi untuk mempercepat adopsi ekonomi Islam. Ekonomi Islam telah berkembang dari pasar tradisional di Madinah, hingga menjadi bagian dari sistem keuangan global, termasuk Wall Street. Prinsip-prinsipnya yang berbasis keadilan dan kesejahteraan sosial menawarkan alternatif bagi sistem kapitalisme yang seringkali menciptakan kesenjangan ekonomi. Meskipun masih menghadapi tantangan, ekonomi Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Dengan meningkatnya kesadaran akan keuangan syariah dan inovasi dalam teknologi finansial, masa depan ekonomi Islam tampak semakin cerah. Jadi, apakah ekonomi Islam bisa menjadi solusi bagi dunia keuangan global? Bagaimana pendapat kalian tentang ekonomi Islam di era modern? Berikan komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik lainnya.